Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan info resmi dari BKN mengenai cara cek data honorer hasil penataan non-ASN. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer ya, agar Bapak Ibu honorer juga mengetahui bahwa data Bapak Ibu selalu aman di BKN, lolos verifikasi dan validasi, sehingga bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai amanat pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. AyoBandung.com memuat informasi terkini terkait dengan data honorer di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tenaga honorer yang telah terdata oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN ternyata dapat dicek Bapak Ibu ya. Ternyata dapat dicek secara langsung. Cara mengecek data honorer tersebut diketahui dari informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebelumnya, nama-nama seluruh tenaga honorer di Indonesia disetorkan kepada BKN untuk didata. Itulah yang dilakukan pada tahun 2022 yang lalu. Sehingga hasil pendataan 2022 tersebut ya masih banyak lagi yang perlu diperbaiki, sehingga nantinya pada tanggal 15 sampai 30 Maret 2023 masih diberi kesempatan kepada masing-masing instansi atau PPK untuk meninjau ulang, untuk mendaftarkan ulang para honorer di daerahnya. Jadi hasil itu Bapak Ibu sehingga diumumkan pada 1 April 2023 ya, bahwa jumlah honorer sekian sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Proses pendataan tenaga honorer tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah yang mewajibkan status kepegawaian di birokrasi terdiri dari PNS dan P3K. Adanya pendataan tenaga honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Jadi selain itu, pendataan tenaga honorer dilakukan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan terkait pengangkatan pegawai. Apalagi tenaga honorer akan dihapus dari instansi pemerintah pada bulan Desember 2024. Satu hal yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa penghapusan dimaksud adalah pengalihan status honorer ke ASN, baik itu PNS maupun P3K, tentunya bagi yang memenuhi syarat. Sehingga pemerintah wajib menata tenaga honorer di instansi pusat maupun instansi daerah sebelum tenggat waktu yang diberikan. Penataan tenaga honorer yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Ingat satu hal Bapak Ibu bahwa dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 juga disampaikan bahwa penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Setelah selesai ditata, instansi pusat dan daerah dilarang mengangkat tenaga honorer yang mengisi jabatan aparatur sipil negara.
Bahkan ini sudah ada dasar kuat tentang larangan ini Bapak Ibu ya. Ada surat resmi dari pusat untuk para PPK. Untuk itu, sebelum pemerintah menentukan regulasi pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS maupun P3K, perlu lakukan pendataan ya, perlu dilakukan pendataan. Jadi proses pendataan tenaga honorer telah selesai dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022 yang lalu. Pemerintah khususnya melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN tidak melakukan pendataan ulang tenaga honorer pada tahun 2024. Namun ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara wajib melalui seleksi formalitas untuk pendataan ulang. Namun pendataan ulang dimaksud bukan berarti pendataan ulang melalui pendataan non-asn.go.id. Tetapi pendataan ulang dimaksud yaitu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu honorer itu masih ada atau tidak. Ya, sehingga nantinya hal ini menjadi satu filter bagi para honorer yang benar-benar ada dan tidak ada. Seperti informasi yang sudah banyak beredar bahwa ternyata sebenarnya banyak honorer fiktif, honorer titipan alias honorer bodong. Jadi itu maksudnya pendataan ulang tersebut pada formasi CSN khusus untuk honorer Bapak Ibu ya, dalam hal pengangkatan menjadi SNP 3K. Untuk itu BKN telah meminta masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga honorer. Setelah data tenaga honorer dicek, masing-masing instansi diminta menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Jadi SPTJM adalah sebagai hasil akhir pendataan. Selain itu, masing-masing instansi juga diminta mengumumkan hasil akhir pendataan tenaga honorer di kanal informasinya. Berdasarkan informasi terkini dari BKN, terdapat 1.788.851 data tenaga honorer yang masuk per tanggal 17 Mei 2024. Lantas, bagaimana cara mengecek data tenaga honorer yang sudah terdata? BKN melalui siaran pers nomor 005 garing rilis garing BKN garing 4 Tumawi garing 2024 mengungkapkan cara bagi tenaga honorer yang ingin mengecek hasil penataan. Jadi dalam siaran pers tersebut, BKN menjelaskan bahwa tenaga honorer dapat mengecek hasil penataan dengan bertanya di masing-masing Biro SDM, BKD, BKP SDM, BKPP instansinya. Artinya, tidak sembarang langsung bisa dilaksanakan oleh honorer, tetapi wajib melalui Biro SDM, BKD, BKP SDM, BKPP, dan instansinya. Sementara itu, BKN saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi atau verval data tenaga honorer yang masuk. Semua data tersebut dibagi menjadi 6 kategori kelompok kerja atau POGJA Bapak Ibu ya, yang diverval oleh BKN dan BPKP. Keenam POGJA tersebut adalah honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Berdasarkan informasi terakhir, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan verval data POGJA kriteria 2 mencapai 89,87%. Kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Itulah persentase yang sudah dicapai oleh POGJA ini dalam hal melakukan verifikasi dan validasi data honorer. Sedangkan hasil verval data POGJA kriteria 1 yang ditangani BPKP belum dirilis ke publik.
Tentunya setelah selesai nantinya Bapak Ibu, maka muncul informasi terkait dengan hal tersebut. Hasil velvar tersebut nantinya akan menjadi penentu kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.